Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup di sebuah negara yang dikelilingi pegunungan indah Himalaya, tetapi di saat yang sama harus menghadapi gejolak politik, protes jalanan, dan ancaman ketidakstabilan nasional? Itulah yang baru saja dialami Nepal dalam beberapa bulan terakhir. Demonstrasi besar-besaran, ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, hingga isu keamanan membuat dunia internasional menyoroti negara kecil ini. Namun, yang mengejutkan adalah perubahan drastis yang terjadi belakangan ini. Setelah pemerintah Nepal mengambil langkah tegas dengan mengerahkan pasukan militernya ke berbagai titik rawan, situasi yang sebelumnya panas kini perlahan menjadi tenang dan kondusif. Bagaimana langkah ini bisa mengubah keadaan hanya dalam waktu singkat? Apa strategi yang digunakan? Dan apa artinya bagi masa depan Nepal? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nepal, sebuah negara kecil di kaki pegunungan Himalaya, seringkali dikenal dunia karena keindahan alamnya yang memukau, budaya unik, serta keberadaan Gunung Everest yang menjadi magnet para pendaki dari seluruh penjuru dunia. Namun di balik pemandangan indah itu, Nepal menyimpan dinamika politik yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan sosial dan politik semakin meningkat. Penyebab utamanya adalah kombinasi antara krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, serta tarik-menarik kepentingan dari kekuatan politik yang berbeda. Sejarah Nepal memang penuh dengan gejolak. Dari kerajaan tradisional, revolusi rakyat, hingga peralihan ke sistem republik, semua itu meninggalkan jejak ketidakpastian. Banyak warga merasa janji-janji reformasi tidak pernah benar-benar diwujudkan. Harga kebutuhan pokok yang melambung, pengangguran yang meningkat, serta pembangunan yang tidak merata menambah api ketidakpuasan. Tidak heran, protes besar-besaran pun pecah di berbagai kota, terutama di Kathmandu, ibu kota Nepal. Situasi menjadi semakin tegang ketika demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Jalan-jalan utama dipenuhi spanduk, teriakan massa menggema, dan aktivitas ekonomi sehari-hari terganggu. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa kelompok mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik tertentu, sehingga kondisi semakin sulit dikendalikan. Ketidakpastian ini membuat masyarakat hidup dalam rasa cemas. Banyak sekolah terpaksa ditutup, pasar tradisional sepi, dan sektor pariwisata, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Nepal, mengalami pukulan telak. Dunia internasional pun mulai menyoroti perkembangan ini, khawatir bahwa gejolak di Nepal bisa berdampak lebih luas ke kawasan Asia Selatan. Inilah latar belakang mengapa pemerintah Nepal akhirnya merasa perlu mengambil langkah luar biasa. Mereka menyadari bahwa jika ketegangan ini terus dibiarkan, stabilitas negara bisa runtuh. Lalu, bagaimana keputusan pemerintah untuk mengerahkan pasukan militer muncul, dan apa pertimbangan strategis di baliknya? Semua itu akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Ketika gelombang protes semakin meluas dan ketegangan kian tak terkendali, pemerintah Nepal dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin menghormati hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, kondisi keamanan dan stabilitas nasional semakin terancam. Bentrokan yang pecah di jalan-jalan ibu kota tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menelan korban jiwa. Situasi itu menjadi titik balik yang memaksa pemerintah mengambil keputusan tegas. Mengerahkan pasukan militer untuk membantu aparat kepolisian menjaga ketertiban. Langkah ini tidak diambil dengan mudah. Pemerintah tahu bahwa pengerahan militer kerap menimbulkan kontroversi, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Namun, tanpa tindakan cepat, risiko terburuk bisa terjadi. Keruntuhan pemerintahan, kekacauan nasional, bahkan potensi campur tangan asing. Oleh karena itu, keputusan diambil dengan pertimbangan matang melalui rapat darurat kabinet bersama pimpinan militer. Pasukan militer segera ditempatkan di titik-titik rawan, seperti pusat kota Kathmandu, kawasan industri penting, jalur transportasi utama, serta daerah perbatasan yang rawan penyelundupan senjata. Tidak hanya sekadar menjaga, militer juga diberi tugas untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar, sehingga rakyat tidak semakin menderita akibat kelangkaan barang. Pemerintah juga mengumumkan kebijakan darurat terbatas, yang memberi kewenangan lebih besar kepada aparat keamanan untuk mengendalikan kerumunan, melarang aksi unjuk rasa di lokasi tertentu, dan menjaga fasilitas vital negara.
Meskipun banyak yang menganggap kebijakan ini keras, kenyataannya, langkah itu segera membuahkan hasil. Gelombang demonstrasi mulai mereda, dan aktivitas sehari-hari rakyat bisa perlahan kembali berjalan. Selain itu, pemerintah mengedepankan pendekatan komunikasi publik. Mereka menegaskan bahwa pengerahan militer bukanlah untuk menakut-nakuti rakyat, melainkan untuk melindungi mereka dari potensi kerusuhan yang lebih parah. Pesan ini disiarkan melalui televisi nasional, radio, dan media sosial, agar masyarakat tidak salah paham terhadap langkah yang diambil. Keputusan strategis ini akhirnya menjadi titik awal perubahan situasi Nepal. Dari jalanan yang sempat penuh asap dan teriakan massa, kini mulai terlihat tanda-tanda ketenangan. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi di lapangan setelah pasukan militer hadir, dan apa dampak nyata yang dirasakan rakyat? Jawabannya ada di bagian berikutnya. Hadirnya pasukan militer di jalan-jalan Nepal memberikan dampak yang sangat terasa, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, kehadiran mereka langsung menurunkan intensitas bentrokan yang sebelumnya marah. Jika sebelumnya demonstrasi berujung pada aksi saling lempar batu, pembakaran ban, dan kerusuhan di pusat kota, kini suasana jauh lebih terkendali. Jalan-jalan utama yang sempat lumpuh oleh blokade massa mulai dibuka kembali, lalu lintas perlahan kembali normal, dan transportasi umum bisa beroperasi. Bagi masyarakat biasa, terutama pedagang kecil dan pekerja harian, hal ini membawa kelegaan besar. Banyak dari mereka yang beberapa minggu sebelumnya kehilangan mata pencaharian kini bisa kembali berjualan dan bekerja. Pasar tradisional kembali ramai, toko-toko yang sempat tutup karena takut dijarah mulai berani membuka pintu, dan sektor pariwisata mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan dengan kembalinya wisatawan mancanegara, meski masih dalam jumlah terbatas. Namun, tidak semua pihak menyambut baik kehadiran militer. Beberapa kelompok aktivis menilai bahwa langkah ini berpotensi membatasi kebebasan sipil. Mereka khawatir militerisasi ruang publik akan menciptakan iklim ketakutan yang bisa menghambat kebebasan berpendapat. Meski demikian, banyak rakyat biasa justru merasa lebih aman dengan adanya pasukan bersenjata yang berjaga di titik-titik strategis. Di lapangan, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga membantu distribusi logistik. Truk-truk militer digunakan untuk mengangkut beras, minyak, dan bahan pokok lainnya ke daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat kerusuhan. Tindakan ini menumbuhkan rasa simpati dari sebagian warga, karena mereka merasakan langsung manfaat kehadiran aparat. Selain itu, pemerintah dengan cepat menurunkan program bantuan darurat bagi korban kerusuhan. Tenda-tenda pengungsian didirikan untuk warga yang rumahnya rusak, dan tim medis militer dikerahkan untuk memberikan perawatan gratis bagi yang terluka. Hal ini memperkuat citra bahwa pengerahan militer bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuatan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pelayanan. Meski ketegangan mereda, bayangan ketidakpastian masih terasa. Beberapa mahasiswa dan kelompok oposisi tetap menuntut reformasi politik lebih jauh. Namun, fakta bahwa kerusuhan besar berhasil diredam menunjukkan bahwa langkah pemerintah setidaknya efektif dalam jangka pendek. Dengan kondisi lapangan yang mulai stabil, sorotan pun beralih ke bagaimana dunia internasional merespons langkah Nepal ini. Apakah mereka mendukung, atau justru mengkritisi pengerahan militer tersebut? Itu akan kita bahas dalam bagian selanjutnya. Langkah Nepal mengerahkan pasukan militer untuk meredam ketegangan tidak hanya menjadi perhatian rakyatnya sendiri, tetapi juga menuai sorotan luas dari dunia internasional. Negara kecil di Himalaya ini memang berada di posisi strategis, diapit oleh dua raksasa Asia, India dan Tiongkok. Karena itu, setiap gejolak di Nepal selalu menjadi perhatian khusus kedua negara besar tersebut. Dari pihak India, reaksi yang muncul cukup berhati-hati. Sebagai tetangga dekat sekaligus mitra dagang utama, India menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah Nepal menjaga stabilitas. Namun, mereka juga mengingatkan agar langkah militer tidak berlebihan dan tetap menghormati kebebasan sipil. Pernyataan resmi dari New Delhi menekankan pentingnya dialog politik sebagai solusi jangka panjang, sembari menyampaikan kesiapan India membantu dalam bentuk bantuan logistik maupun diplomasi. Tiongkok, yang dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan pengaruhnya di Nepal melalui proyek infrastruktur, memberikan dukungan terbuka. Beijing menilai pengerahan militer adalah langkah sah untuk melindungi kedaulatan dan ketertiban nasional.
Media pemerintah Tiongkok bahkan menyoroti bahwa stabilitas Nepal penting demi kelancaran proyek jalur sutra modern yang mereka bangun di kawasan Asia Selatan. Sementara itu, dunia Barat memiliki pandangan lebih kritis. Beberapa negara Eropa, melalui pernyataan Uni Eropa, mengingatkan agar pemerintah Nepal memastikan langkah militer tidak berubah menjadi alat represif terhadap rakyat. Mereka menekankan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia harus tetap dijaga. Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan senada, dengan menegaskan bahwa stabilitas yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika pemerintah mendengar aspirasi rakyatnya. Selain negara-negara besar, organisasi internasional seperti PBB ikut memberikan perhatian. Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan keprihatinan sekaligus harapan bahwa langkah militer hanya bersifat sementara. PBB juga menawarkan bantuan berupa mediasi politik, jika memang dibutuhkan, untuk memastikan ketegangan tidak muncul kembali. Respons beragam dari dunia internasional ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Nepal di peta geopolitik regional. Dukungan dari India dan Tiongkok menandakan bahwa stabilitas Nepal punya dampak langsung terhadap kepentingan kedua negara tersebut, sementara kritik dari Barat mengingatkan Nepal agar tidak kehilangan legitimasi di mata rakyatnya sendiri. Dengan sorotan global seperti ini, jelas bahwa apa yang terjadi di Nepal tidak bisa dianggap sekadar urusan domestik. Situasi kondusif yang mulai tercipta harus dijaga dengan hati-hati, karena setiap langkah berikutnya akan memengaruhi hubungan Nepal dengan dunia luar. Pertanyaannya kini, setelah kondisi relatif aman, bagaimana kehidupan rakyat Nepal berjalan? Apa harapan mereka terhadap masa depan? Semua itu akan kita bahas dalam bagian terakhir. Setelah pasukan militer dikerahkan dan gelombang protes berhasil diredam, suasana di Nepal perlahan-lahan berubah menjadi lebih kondusif. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi massa demonstran kini mulai ramai kembali dengan aktivitas sehari-hari. Pedagang kaki lima kembali membuka lapak, anak-anak berangkat sekolah dengan rasa aman, dan sektor transportasi publik kembali beroperasi normal. Bagi rakyat kecil, stabilitas ini adalah angin segar setelah berminggu-minggu hidup dalam kecemasan. Di ibu kota Kathmandu, pasar tradisional yang sempat sepi kembali bergeliat. Para turis mancanegara yang sebelumnya menunda kunjungan kini mulai berdatangan, meski jumlahnya belum setinggi masa normal. Hotel-hotel dan agen perjalanan mulai memutar roda ekonomi mereka lagi. Pemerintah pun sigap menggelar berbagai program pemulihan, seperti bantuan modal usaha kecil dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan. Lebih dari sekadar ketenangan fisik, masyarakat Nepal juga merasakan pentingnya momen ini sebagai titik refleksi. Banyak tokoh agama, akademisi, dan pemimpin komunitas menyerukan agar konflik politik tidak lagi dibawa ke jalanan, melainkan diselesaikan lewat dialog dan meja perundingan. Mereka menilai, pengerahan militer memang efektif untuk meredakan krisis sesaat, tetapi bukan solusi jangka panjang. Pemerintah sendiri tampaknya menyadari hal ini. Dalam beberapa pidato resmi, pejabat tinggi negara menegaskan komitmen untuk membuka ruang dialog lebih luas, mendengarkan aspirasi rakyat, dan mempercepat program pembangunan. Mereka juga menjanjikan reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja baru, dan pembangunan fasilitas kesehatan serta pendidikan di wilayah terpencil. Harapan besar kini tertuju pada generasi muda Nepal. Banyak aktivis mahasiswa yang sebelumnya vokal di jalanan kini mengalihkan energinya ke forum diskusi, seminar, dan gerakan sosial yang lebih konstruktif. Ini menandakan adanya kesadaran baru bahwa perubahan bisa dicapai tanpa harus selalu mengorbankan stabilitas nasional. Meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan, situasi kondusif yang tercipta saat ini adalah modal penting. Nepal memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari krisis, menjaga harmoni di tengah perbedaan, dan menjadi contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa bertahan di tengah tekanan internal maupun eksternal. Kini, rakyat Nepal menatap masa depan dengan hati-hati, tetapi juga penuh optimisme. Mereka berharap pemerintah tetap konsisten menjaga keamanan, namun juga lebih serius dalam membangun kesejahteraan. Jika kedua hal itu bisa berjalan seimbang, bukan tidak mungkin Nepal akan tumbuh menjadi negara yang lebih kuat, stabil, dan sejahtera di kaki Himalaya. Teman-teman, itulah pembahasan kita tentang bagaimana situasi Nepal akhirnya kembali kondusif setelah pemerintah mengambil langkah berani dengan mengerahkan pasukan militer. Kita bisa melihat bahwa keamanan memang penting,
Tapi tantangan yang sesungguhnya adalah menjaga stabilitas tanpa harus terus mengandalkan kekuatan bersenjata. Nepal kini punya kesempatan besar untuk membangun kembali kepercayaan rakyat, memperkuat ekonominya, dan menata politiknya agar lebih sehat. Semoga negeri di kaki Himalaya ini bisa bangkit dan menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa mampu keluar dari krisis dengan persatuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan analisis menarik untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.